Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran matematika ya. Masih pada bab yang sama, yaitu teorema Pitagoras. Sebelumnya Bu Isti ingatkan dulu, bagi yang belum selesai tugasnya dan belum mengumpulkan, diharapkan untuk segera mengumpulkan biar nanti nilai kalian dapat bagus, karena mengumpulkan lebih awal. Dan jika memang kalian masih bingung dengan soal-soal kemarin, itu kalian boleh tanya Bu Isti lewat WA. Nah, untuk hari ini kita ke materi baru, tapi masih bab teorema Pitagoras, masih tentang segitiga siku-siku. Nah, kita masuk ke perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini Bu Isti contohkan satu buah soal. Ada segitiga siku-siku ya, di sini A, B, C. Pertanyaannya, jika diketahui panjang AB itu 10 cm, bisakah kalian mencari nilai atau panjang AC? Nah, kalau pada teorema Pitagoras kemarin itu kalian dihadapkan soal segitiga siku-siku, tapi yang diketahui adalah dua sisi. Misalkan suruh mencari AC, berarti CB dan AB-nya itu diketahui, tapi di sini yang diketahui hanya satu aja, AB. Nah, kita disuruh mencari AC. Nah, gimana caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Yuk, sebelum menjawab ini kita ke bawah dulu. Nah, sebagaimana yang Bu Isti katakan tadi, bahwa yang akan kita pelajari itu adalah segitiga siku-siku, masih ya, tapi dengan sudut. Nah, sekarang yang diketahui itu adalah sudutnya. Dengan sudut 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat. Pasti ada 90 derajatnya karena siku-siku. Pahami dulu, di sini yang kita pelajari itu adalah segitiga siku-siku yang sudutnya itu ini 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat. Nah, ternyata ketika ada segitiga siku-siku ya, yang sudutnya 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat, itu dia memiliki perbandingan pada sisi-sisinya. Jadi di sini untuk yang memiliki sudut perbandingannya adalah di sini. Jadi untuk sisi yang di hadapan sudut 30 derajat ini ya, di hadapan sudut 30 derajat itu memiliki perbandingan ini ada segitiga siku-siku yang mempunyai perbandingan. Jadi sudut di depan sisinya ya, sisi AB itu kan di depan sudut 30 derajat ini ya, di hadapannya. Nah, sisi yang berada di hadapan sudut 30 derajat itu selalu memiliki perbandingannya adalah 1. Nah, sekarang sisi AC. Sisi AC ini berada di depan sudut 60 derajat. Nah, sisi yang berada di depan sudut 60 derajat di sini ya, itu punya perbandingan akar 3.
Nah, sedangkan sisi CB itu adalah berada di depan sudut 90 derajat. Dia punya perbandingannya adalah 2. Jadi 1 itu adalah yang di depan 30 derajat, terus akar 3 itu yang di depan 60 derajat, dan yang terakhir di depan sudut 90 derajat itu adalah perbandingannya 2. Jadi di sini kita punya perbandingan AB banding AC banding BC. Itu adalah AB itu adalah nilainya 1 banding AC itu adalah nilainya akar 3, dan yang terakhir BC itu adalah nilainya 2. Nah, ini yang perlu kalian pahami untuk perbandingannya, dan letak perbandingannya yang perlu kalian ingat. Di depan 30 derajat itu 1, di depan 60 derajat itu akar 3, dan di depan 90 derajat itu adalah 2. Yuk kita turun ke bawah lagi. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal di sini ada segitiga siku-siku. Diketahui salah satu sudutnya itu 30 derajat. Ini pertanyaannya, segitiga ABC, siku-siku di A, siku-siku di A ya. Berarti di sini sudutnya 90 derajat. Panjang BC sama dengan 16 cm. Panjang BC itu 16 cm. Hitunglah panjang AC dan AB. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencarinya? Ingat, kalau diketahui sudut pada segitiga siku-siku itu artinya kita mencari dengan perbandingan yang sudah kita punyai. Nah, sekarang pertama yang kita lakukan adalah di sini sudah 90 derajat sudutnya. Di sini 30 derajat, berarti yang atas di sini itu sudutnya adalah 60 derajat. Besaran ya. Nah, 60 derajat. 90, 30 dan 60 derajat. Nah, sekarang kita mencari perbandingannya. Kita tulis di sini dulu. Di depan sudut 30 derajat. Berarti di sini. Itu perbandingannya adalah 1. Di depan sudut 60 derajat. Berarti di sini. Perbandingannya adalah akar 3. Dan di depan sudut 90 derajat itu perbandingannya adalah 2. Ini ya. Nah, berarti di sini kita dapat tuliskan berarti panjang sisi A B dibanding panjang sisi A C dibanding panjang sisi B C itu sama dengan akar 3 dibanding AC nya 1 dibanding 2. Ini yang kita punya. Nah, terus kita turun. Bagaimana cara mencari AC? Ini kan karena kita disuruh mencari AC. Nah, di sini yang diketahui itu kan BC ya. BC ini sudah diketahui besarnya 16. Nah, untuk mencari AC itu adalah caranya kita bandingkan. Jadi kita bandingkan AC dan BC karena BC itu yang diketahui. Jadi kita bandingkan yang mau dicari dengan yang diketahui. Berarti di sini kita tulis AC dibanding BC itu sama dengan Nah, di sini kita akan mencari AC, yaitu membandingkan AC dan BC karena BC kan sudah diketahui, berarti kita bandingkan yang akan kita cari dengan yang sudah diketahui. AC banding BC itu perbandingannya berapa? AC itu punya perbandingan 1 banding BC itu punya perbandingan
2. Ini ya perbandingannya. Nah, sedangkan AC itu adalah yang kita cari, kita tuliskan AC. Nah, BC itu kan kita punya nilainya ya, sudah diketahui nilainya berapa, 16. Kita tuliskan 16. Itu sama dengan 1/2. Kalau sudah seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Yang di dalam itu kita kalikan. Berarti di sini 16 itu dikali 1, terus yang di luar kita kalikan. Berarti di sini yang di luar itu AC dikali 2. Nah, terus kita tuliskan di bawahnya. Berarti AC dikali 2 itu sama dengan 16 kali 1. Nah, untuk mencari AC itu sama dengan 16 kali 1 adalah 16. Nah, 2-nya ini kita pindah menjadi bagi 2. Dari sini ya 2-nya. Nah, berarti kita punya nilai AC sama dengan 8 cm. Tuh, untuk nilai AC. Lanjut kita geser ke kanan. Nah, untuk mencari nilai AB. Nah, di sini kita akan mencari nilai AB. Nah, sama kita bandingkan, karena AB itu yang akan kita cari dan BC sudah diketahui, berarti kita bandingkan AB dan BC sekarang. Kita bandingkan AB banding BC itu sama dengan AB itu punya perbandingan akar 3 ya. Berarti akar 3 dibanding 2. Itu AB dibanding BC. Nah, AB itu kan yang akan kita cari, berarti kita tulis saja di sini AB dibanding BC, nilainya sudah tahu, berarti ditulis 16 sama dengan akar 3 banding 2. Nah, lanjut seperti sebelumnya. Berarti kita kalikan 16 dikalikan dengan akar 3 dan AB dikalikan 2. Ini sudah pasti ya. Jadi kalau ada kalian anak-anak menemukan seperti ini, perbandingan, persamaan dan perbandingan seperti ini, berarti cara penyelesaiannya ini. Jadi yang bagian dalam itu dikalikan dengan yang dalam dan yang luar dikalikan dengan yang luar. Jadi di sini AB itu dikalikan 2. Nah, kita jabarkan di bawah. Berarti AB kali 2 itu sama dengan 16 kali akar 3. Ini 2. Berarti AB itu adalah sama dengan 16 kali akar 3 itu adalah 16 akar 3 dibagi, nah 2-nya ini ke sini, bagi 2. Berarti AB itu sama dengan ini dibagi 2, 8 ya. Adalah 8 akar 3. Nah, ini tadi untuk yang permasalahan segitiga siku-siku dengan sudut 60 derajat, 30 derajat, dan 90 derajat. Sekali lagi Bu Isti ingatkan, jadi kalau ada segitiga siku-siku yang diketahui sudutnya, salah satu sudutnya yaitu 60 derajat atau 30 derajat, nah pasti dia menggunakan cara perbandingan seperti ini. Dan selalu yang di depan sudut 30 derajat seret itu adalah perbandingannya 1. Yang di depan sudut 60 derajat seret itu perbandingannya adalah akar 3. Dan yang di depan sudut 90 derajat itu pasti perbandingannya 2. Jadi ini harus kalian ingat. Nah, untuk kali ini Bu Isti cukupkan, semoga bisa kalian pahami. Dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Silakan bisa japri Bu Isti untuk penjelasan atau pertanyaan yang
mungkin anak-anak masih bingung atau perlu tanyakan. Bisa dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.